Pas lihat kayak gini, sudah segini deh, udah kebuka, udah ada jarak 1 meter gini kebuka antara sampah yang bersatu jadi ngelebar kayak gini. Kebelah dua. Jadi kebelah dua kayak tanah yang di film-film ini kebelah dua, bret gitu. Dalamnya dalam gitu, misalkan berapa ratus meter. Nah teman saya juga kayak gitu. Udah tinggal sisa obornya, ada yang ngegelantung obornya, carangkanya. Oh, pada jatuh? Ke bawah. Yang lagi pada mulung? Pas belah lagi, langsung keluar api. Keluar api itu sepanjang 100 meter itu api semua. Cuman tingginya ada 20 meter itu api ke atas. Bret itu ke atas, si kayak gas kan, mengandung gas, air ke si api ke atas. Langsung tumpah ke bawah. Nah, langsung suara teriakan. Yang minta tolong, Allahu Akbar. Yang bekas longsoran itu, ada yang mulung itu, suka banyak yang menemukan seperti tengkorak, tulang manusia gitu. Yang mulungnya kan mulung itu ngegali ke bawah, pakai cangkul, pakai garpu, ngegali ke bawah. Emang sih pendapatannya emas apa gitu, tapi kan resikonya seperti kan tulang juga laku tuh, tulang laku. Belum cukup dan saya selalu bilang itu saya dari pertimbangan dari bawah belum sampai kuat. Jadi di sini ada Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di wilayah Batu Jajar, Bandung Barat. Sekarang jam berapa, Kang? Jam 1. Jam 1:10, bro. Jam 1:10 orang tidur, gue gedor-gedor. Jadi kedatangan gue kesini adalah gue dihubungi oleh narasumber tentang sebuah kisah yang pernah gue angkat. Dan ternyata beliau adalah orang yang salah satu korban selamat yang menyaksikan dan tahu persis apa yang sebenarnya terjadi di podcast saat itu. Lu mau tahu kisahnya yang mana dan orangnya siapa? Langsung aja obrolan dengan Kang siapa ini? Ridwan. Kang Ridwan, sehat? Alhamdulillah. Wah, Kang Ridwan, akhirnya kita ketemu juga ya? Iya. Setelah hampir 2 bulan ya? Iya, sekitar Ngomongin baru sempat kesini. 2 bulan. Nah, Kang Ridwan ini sebenarnya nih kenapa Kang Ridwan pengen cerita di Jajah Malam? Yang pertama saya pengen ngelurusin intinya lah cerita-cerita dulu gitu. Orang-orang misalkan kalau dulu kan seperti orang yang seperti diwawancara oleh wartawan itu, pertama kejadian itu seperti ada ledakan kayak bom gitulah, ginilah, itu adalah hoak lah intinya. Yang ketahuan yang saya percis ya saya saksinya gitu. Nggak seperti itu? Nggak seperti yang diceritakan gitu, seperti orang-orang yang awal mulanya gini-ginilah terjadi ledakan seperti karena Kang Ridwan ada di situ langsung. Iya. Dan Kang Ridwan yang selamat ya. Iya. Oke. Dan saya pun ngedengarin cerita itu kayak pengen ketawa aja karena semua ceritanya salah gitu. Oh gitu. Di sini Kang Ridwan intinya mau meluruskan ya? Iya, mau meluruskan. Oke, tahan dulu sebentar. Lu pengen tahu kan kisahnya gimana? Tar dulu, sebelum Kang Ridwan lanjut cerita, buat lu semua yang pengen kaos gratis dari Jajah Malam. Nah, ini salah satu kaos Jajah Malam. Motif kita ada banyak. Kaosnya seperti ini, lambangnya di belakang. Buat lu semua yang pengen kaos kayak gini gratis, lu bisa rekomendasiin temen, saudara, supir, sepupu, siapapun itu, tetangga yang punya kisah. Dan kisah itu menarik. Lu voice note ke gua dan itu layak gua angkat, lu akan gua kasih kiriman kaos gratis. Oke brother, jangan ragu-ragu, langsung aja dicariin cerita buat Jelajah Malam. Oke Kang Ridwan, langsung cerita, gua akan potong.
Tim Jelajah Malam sedang berada di Bandung mendatangi Kang Ridwan yang menjadi saksi hidup kejadian tragis longsor dahsyat yang terjadi pada 21 Februari 2005 di tempat pembuangan akhir TPA Lewi Gajah, Cimahi, Jawa Barat. Tragedi ini tercatat menewaskan 157 warga dan menghancurkan 2 desa. Kang Ridwan yang ketika itu masih remaja masih mengingat jelas hari-hari sebelum dan di saat tragedi itu terjadi. Gunung sampah yang menjulang tinggi itu menjadi tempat dia mencari rezeki. Ternyata ada fakta yang mengerikan di balik tumpukan sampah itu. Sering kali ditemukan potongan-potongan tubuh yang tidak diketahui identitasnya. Dan masih banyak kisah lain tentang bagaimana kehidupan di area gunung sampah itu yang akhirnya menjadi kuburan raksasa hanya dalam 1 malam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Awal mula kisah ini saya dulu waktu kejadian kelas 2 SMP. Nah, awal mula itu saya dari kebetulan saya itu keluarga tidak mampu intinya. Bahkan bukan mau buat jajan aja gitu, mau buat berangkat sekolah aja saya bingung mau untuk ongkos ke sekolah gitu. Bahkan kan kalau udah SMP harus bayar ulangan ngedadak gitu. Sedangkan kan kalau sekolah dulu itu nggak dikasih uang gitu. Cuman kita itu harus mikir, harus cuman modal nekat. Nah, saya itu dikasih tahu sama teman kalau intinya lah kalau pengen bisa jajan ikut mungut sampah gitu, mulung sampah ke TPA Lewi Gajah. Nah, seperti biasa saya nyobain ikut mulung. Biasa saya mungutin sampah. Nah, paling pendapatan itu pertama paling 5.000 pertama. Dulu itu tahun 2004 itu kalau nggak salah waktu pas mau kelas 2 itu. Kelas 2004. Saya mungutin sampah saya paling ngejual tuh 10.000. Kadang 5.000. Paling besar itu 20. Sampah apa nih kalau boleh tahu? Ya mungkin seperti plastik, kayak besi-besi gitu. Cuman kalau pendapatan besi itu ngejualnya sebulan kali. Nah, udah sebulan sekali paling bisa ngejual 3 kilo kalau perbesian gitu. Kalau plastik itu tiap hari seperti aqua banyak kalau kayak gitu. Seperti besi, aluminium itu yang paling susah. Tembaga paling itu bisa ngejualnya, kalau tembaga bahkan setahun sekali bisa ngejual. Kalau besi ya paling bulan kali gitu. Apalagi aluminium, kalau plastik itu tiap hari. Nah, saya terus sekolah nih pas budak, apalagi kan kalau mulung malam. Nah, mulung malam kan besoknya saya sekolah. Nah, pas di sekolahan itu teman-teman suka ngejauh karena bau badan. Bau sampah nempel? Udah digosok berkali-kali pun itu tetap nempel. Kadang teman-teman suka ngejauh gitu. Tapi kan kalau yang tahu keadaan kita ada yang ngedeketin gitu. Paling teman biasa cuma bilang ya yang sabar aja, jalanin, paling gitu. Kalau yang teman biasa paling pada ngejauh aja. Tapi saya itu nggak dihiraukan, biasa saja lah mungkin itu mah. Karena kalau teman saya sih banyak orang yang mampu intinya lah. Mungkin kalau di situ kan posisi saya ngerasanya mungkin saya yang paling tidak mampu gitu. Saya cuma nggak didengar kata ocehan teman-teman. Seperti biasa saya mungutin sampah. Nah, pas mau pertama itu pas mau ada kejadian, teman pas mau ke Gilas oleh doser. Teman sesama pemulung? Teman sesama pemulung. Nah, kayak gitu teh. Pertama saya kan kejadian itu sore. Biasa saya mulung pagi karena itu hari libur atau waktu itu hari Minggu. Seperti pas kebetulan orangnya itu rada gimana ya. Jadi orangnya itu kayak kurang sadar nggak tahu, jadi nggak normal seperti kita. Kayak blank gitu ya? Jadi posisi uang sekian tahu, makanya dia ikut mulung. Nah, sebagian itu biasa kan orang mulung itu suka ngikutin doser lagi didorong itu memungutin. Kan si aqua seperti plastik itu suka keluar itu dari bannya itu. Suka ada yang keluar jadi dipungutin. Pas mau doser mau mundur,
orang itu nggak ngedengar gitu, awas. Udah kelindas seperti ini nih, udah setengah badan. Ibu-ibu semuanya udah pada nangis, udah nangis histeris gitu. Takut orang itu kenapa-kenapa. Kan kalau orang normal seperti kita, kalau udah kelindas ban besi kayak gitu, otomatis udah tinggal tulang lah, tulang juga hancur. Ini biasa pas doser mundur, orang itu langsung malah cengar-cengir. Suga kemun kata orang Sunda mah sugan rewas kumaha gitu. Apa tuh? Oh, jadi intinya mah kaget atau gimana gitu. Itu orang itu biasa aja. Cuek, malahan lompat senyum-senyum. Bilang nate, "Aya naon euy, aya naon?" gitu. Padahal dia udah kelindas. Padahal itu ibunya kan ada ibu tirinya. Udah nangis, ibu tirinya udah apa, takut anaknya terjadi sesuatu. Ini nggak apa-apa. Kondisi di dalam tempat pembuangan sampah itu kayak gimana sih? Itu besar atau gimana? Situasinya gimana sih di dalam kalau boleh tahu? Situasinya itu seperti gimana ya, kayak pokoknya mungkin awal mulanya itu gunung dua itu dibelah mungkin kayak jadi tempat pembuangan sampah kayak gitu. Nah, keseluruhan kota Bandung itu semuanya ke situ gitu, ke area sini TPA Lui Gajah ini. Jadi pokoknya kota Bandung ke sini semuanya ngebuang. Nah, seperti pokoknya dari sampah mana-manapun kayak itu, makanya di TPA itu yang buang apapun semuanya ke situ, seperti banyak seperti potongan itu udah lumrah, seperti buang kan. Kalau lagi mulung suka kadang nemuin potongan tubuh. Apalagi itu kan di dalam selimut dibuang. Kan biasanya kalau ibu-ibu itu itu kalau dapat selimut itu suka dibawa pulang. Nah, kalau nemu gulungan selimut di dalam dus itu suka diambil. Nah, dibuka dulu. Kadang dibuka dulu itu ada kreseknya lagi. Kan kalau ibu-ibu itu kepo, ataupun ada apa mungkin barang berharga di dalam. Pas dibuka ternyata kayak pernah ada nemuin tangan itu separuh tangan aja, sempet sikut gini, nggak tahu yang diambilnya, nggak tahu apanya. Apalagi kalau yang di dalam dus nemu bayi. Dan hal kayak gitu udah biasa di situ. Itu udah biasa, cuman suka langsung dikubur. Kenapa nggak coba dilaporin ke polisi? Karena mungkin terlalu sering nemunya. Kalau mungkin nemunya tahun kali atau jarang, pasti bakal dilaporin. Cuman kalau ini sering lah, hampir sebulan sekali nemu kayak gitu. Jadi udah lumrah mungkin. Kalaupun dilaporin sekalipun, itu akan ngebebanin yang si pelapor. Bahkan mungkin bakal jadi saksi lah kayak gitu. Dipanggil bolak-balik. Panggil bolak-balik karena mungkin orang kurang mampu, malah takut intinya sama hukum gitu. Artinya di dalam ini hukum ini nggak menjamah ya, bener-bener ya kita putusin sendiri mau apa ya kan. Oke, dan di dalam artinya kan ya maaf ya, berarti kan kondisi bau. Iya, kondisi itu. bau. Dan di situ di tempat kurang lebih luasnya berapa tuh? Kurang lebih adalah 100 meter persegi, lebih ketang 100 meter. Kalau sampai bawah kan itu 2 lokasi, sebutnya Kuatip sama PD. Itu mah udah hektaran kali, nggak mungkin 100 meter. Iya, udah berapa hektar gitu. 100 meter mah dari sini ke depan rumah lu. Iya. Intinya besar sekali ya. Dan oke, di saat lu mulung kan artinya kan ini sampah. Baik sampah material maupun sampah rumah tangga yang busuk ya. Iya. Dan itu kan lu nggak mungkin keluar jauh-jauh buat makan dong. Artinya lu juga makan di dalam. Iya, makan di situ. Dan itu lu makan dengan kondisi gitu? Iya, kalau misalkan kalau mau cuci tangan itu kalau nemu aqua separuh, nemu ya disimpan aquanya buat nanti cuci tangan atau buat nanti kita minum. Karena kan bawa air minum itu satu aqua kecil itu paling habis udah jam 10 juga karena panas. Nah, kalau nemu aqua separuh lagi ya dikumpulin disimpan buat nanti makan atau nanti aus lagi. Itu kayak yang busuk itu kan suka ada ini. Kalau makan hal busuk itulah udah nggak aneh sih, seperti makan roti udah hitam kalau terlalu lapar. Itu dimakan? Iya, dimakan.
Bahkan kalau terlalu lapar, lu nemu nasi sisa pun dimakan sama orang kayak gitu. Nggak tahu itu bekas apa, yang penting kita kenyang aja dulu. Masalah penyakit belakangan gitu. Yang penting nggak nyuri ya. Heeh. Halalnya. Halal aja. Oke, dan berarti di dalam situ tuh sampahnya itu, kalau boleh tahu, itu kan sampah sudah dari seluruh Bandung ya bisa dibilang ya. Itu sudah menumpuk berarti sudah puluhan tahun. Iya. Itu kalau boleh tahu itu sudah ketinggiannya sudah berapa meter? Kalau dicek dari bekas, kalau dicek pas waktu belahnya gitu, adalah nyampe 100 meteran itu ke dalamnya. Ke dalamnya aja 100 meter? Udah mungkin karena udah puluhan tahun itu si ngebuangnya itu ke situ. Tingginya sendiri perkiraan lu berapa meter? Gunungnya itu? Gunung sampahnya? Tingginya nggak tahu sih karena tinggi tuh gunung sampah itu. Ada 30 meter mah? Lebih kayaknya kalau dari bawah. Kan itu digali lagi itu ke bawah supaya buang longsornya itu lebih dalam gitu. Nggak di atas gunung aja dulunya mungkin. Nah, dengan kondisi sampah seperti itu artinya sering dong ada longsor-longsor kecil nggak? Seperti longsor kayak paling makan seperti 2 orang, itu pun yang korban 2 orang kalau ngambil sampahnya dari pinggir. Yang udah didorong ke dosar kan itu udah nempel di mulut udah nempel di mulut sampah, itu udah di jurang sampah. Nah, paling banyak orang yang mulung di situ di jurang sampahnya. Kenapa itu mulung di jurang sampah? Karena yang di jurang sampah itu suka gampang gitu. Memungutinnya gampangnya itu, pertama orang nggak banyak. Yang kedua seperti barang-barang yang berat seperti besi itu suka keluar, kan kelihatan turunnya gitu. Tapi tempat paling berbahaya berarti? Tapi tempat paling berbahaya. Nah, yang jadi korban itu suka kedorong sama doser, ketimbang itu apalagi kalau pas hujan. Pas hujan itu kan licin, orang tergelincir ke bawah. Artinya korban itu sebenarnya sudah sering tapi skalanya kecil? Korban sering, cuman kecil, paling 1 orang 2 orang gitu. Tapi itu meninggal tapi kan? Meninggal. Dan itu udah nggak enak, mungkin kalau kata pemulung, jadilah ini kalau kata orang Sunda mah geus waktuna. Apa tuh? Jadi udah waktunya meninggal. Mungkin kalau kata orang Sunda. Nah, di masih lingkungan tempat sampah ini. Nah, di situ artinya berarti ada bos-bos pengepul yang siap menerima barang yang hasil lo ambil langsung dibayar cash. Nah, itu. Nah, seperti itu, seperti saya ngejual ke si bandara ini. Ngejual ke si bandara ini. Nah, si A ini itu mungkin lebih rendah. Nah, saya pindah. Kata teman saya mending ke si B lebih tinggi. Paling itu perbedaannya 100-200 atau 500 paling tinggi. Nah, saya pindah ke si B. Nah, kalau udah ke si B ini, terus saya ketahuan sama si yang A pindah. Ya otomatis lah si A ini langsung nyerang ke si yang B. Oh, sesama bos ini suka pada ribut? Iya, malahan sampai adu jotos. Sampai adu jotos, sampai rame di situ, sampai dipisahin sama pemulung-pemulung. Jadi intinya parebut langgan. Keras lah kehidupan di dalamnya. Iya. Nah, kalau untuk ininya sendiri, kehidupan malamnya itu gimana aja tuh hal-hal negatif yang sempat lo tahu di sana tuh? Nah, seperti hal negatifnya seperti saya kan berangkat nih, misalkan dari sini sekitar jam 5 sore, startnya jam 5 sore. Saya nyamper teman-teman, ayolah seorang kita mengutin sampah, disebutnya ngalong disebutnya. Ngalong, ngambil malam. Nah, kata teman itu daripada biar nggak masuk angin, beli minuman katanya. Beli minuman. Nah, saya itu kan minuman itu nggak tahu waktu umur SMP itu minuman itu apa. Sana jadi biar nggak masuk angin, cenah mun cek orang Sunda teh mah kata anak muda menghanutan. Ngangetin badan. Ngahanutan gitu. Ya mungkin teman-teman pada beli. Nah, udah berbeli gitu saya nyoba. Cuman pas nyoba itu rasanya pahit. Pahit nggak diterusin. Kayak pengen muntah gitu. Malahan dia kan diketawain kan kalau dulu mah gitu waktu saya masih bocil kayak gitu.
kata teman teh nggak ngehargain kalau nggak diminum teh gitu. Di tongkrongan lah. Nah, tengah hargaan sana gitu. Nah, makanya saya nyobain gitu. Malah muntah pas nyobain itu. Nah, ini kan hal negatif dari yang anak-anaknya lah, yang bocil-bocil. Nah, kalau yang dewasa-dewasa ini mereka ngapain aja itu negatifnya di sana? Negatifnya sih kalau yang apa ya? Kalau yang berani dan punya uang paling nyewa perempuan. Perempuan dari mana? Ya perempuan yang pulang dari pekerja, ada ya di atas itu pabrik kue namanya. Pabrik kue kan ada wanita, mungkin wanitanya itu wanita dari luar kota. Di situ ngekos mungkin cari uang tambahan gitu. Ada dia datang ke tempat sampah gitu? Iya, kan lewat situ. Lewat sampah itu pulangnya. Bahkan sampai prostitusi terselubung pun ada di sana ya? Bisa dibilang ya? Oh, prostitusi nggak tahu sih. Ya itu yang lu sebutin tadi itu namanya prostitusi. Oh, itu prostitusi. Kayaknya prostitusi itu apa? Iya, artinya di dalam situ nggak terjamah hukum lah ya. Orang mau gimana aja juga bebas-bebas aja karena ya aparat pun malas masuk ke situ ya kan. Nah, setelah dari situ artinya kan mulai dari tadi temuan-temuan potongan tubuh, bahkan ya mungkin ada barang berharga juga, mungkin kadang ada uang atau gimana yang biasa ditemuin. Bahkan uang 1 koper pun pernah dapat. Ya. Teman-teman udah pernah satu koper itu, 1 koper full, 1 koper apa ya? Kalau seperti di film mah itu yang di film-film sinetron bawa uang 1 koper 1 miliar katanya. Itu mah lebih 1 koper baju. Mungkin kalau katakan ada yang nyusul tuh, anak buahnya sama bosnya, ada yang nyusul, itu uang itu buat bayar karyawan. 1 koper full, 1 koper baju. Yang dapat itu siapa? Tetangga di sini beda RT. Langsung kaya dong dia? Enggak, kan cuman jarak beberapa jam, disusul lagi ke situ. Ada yang nyusul, terus ya bos-bos lah. Katanya bilangnya ke supirnya dulu, supirnya dulu ditemukan. Nah, udah supirnya ditemukan, ngebuangnya di sampah mana, di sampah ini. Nah, terus pas udah nyampe supir, ditanyain ke pemulung. Pemulung di sini ada yang nemuin koper nggak, fotonya seperti ini. Nah, ditunjuk ke teman saya. Ini ya nggak bisa dibuka, Pak, karena itu. Oh, dia pun pas megang pun nggak tahu isinya apa? Nggak tahu. Mungkin kata dia kosong atau di dalamannya baju atau apa gitu. Karena kan pakai kata apa? Kunci itu yang pakai huruf-huruf teh. Password. Kayak password. Pas dicek sama yang punya uangnya, pas dibuka itu uang ternyata benar 100.000 sama 50.000. Langsung lemes temen lu? Iya. Yang paling lebih yang saya pengen ketawa itu pas nemu uang. Kayaknya itu pas, kalau nggak salah itu hadiah ulang tahun dari BRI kalau nggak salah. Teman saya itu malahan dari umurnya dari bawah lah. Adik kelas intinya. Adik kelas pan mulungin ngegacokin gitu, pas udah turun mobil langsung dia ngegacokin mulungin sampah. Pas ada kardus Indomie udah terkena air hujan, dia gacokin. Pas digacokin itu kan pakai tali rapia di si kardus Indominya. Pas digacok itu si uang 50.000-nya kekayet. Jadi mun kecok orang sana murudul jadi ngeburusut. Nah, pas ngeburusut itu si anak itu, teman saya itu malah pingsan. Malah pingsannya itu nemu uang, jangankan 1 dus kayak gitu, nemu uang 100.000 pun jarang. Itu 1 dus langsung pingsan. Habis itu ya diboros sama teman-teman. Ada yang mungutin uangnya, ada yang dikasihin lagi, ada yang disakuin. Pokoknya pabelit. Ada yang suruh dibangunin lagi, ada yang ngambilin uangnya gitu kan. Pas ada notanya gitu, selamat Anda memenangkan uang 100 juta. Ada nama banknya BRI itu kalau nggak salah dulu itu. Nggak tahu BRI, nggak tahu BNI, kalau itu lupa lagi. Dan teman saya pun sekarang masih hidup, tapi keluarganya udah nggak tahu karena kan keluarganya di TPA di Cilimus yang ketimbun itu.
mungkin keluarganya udah meninggal sekarang. Oh gitu. Tapi kalau dianya mah suka lihat, saya juga suka lihat pakai motor gitu. Mungkin sekarang masih hidup, nggak tahu nggak keluarganya. Nah pas berselang beberapa hari, saya biasa kegiatan sekolah lagi. Nah pulang sekolah saya mau nyari lagi ke atas lagi. Nah ke atas lagi, pas nyampe ke atas, pas di atas itu di lokasi itu udah rame itu yang nemuin ular, uya sebutnya ular karuhun yang sebesar kasur itu. Nah kata yang udah tua di situ biasanya kalau udah keluar kayak gini, udah kalau kata orang Sunda mau tos kila-kila, jadi udah kila-kila gitu bakal ada kejadian yang tidak diinginkan. Itu sudah pertanda kalau dia keluar. Ular itu sebesar apa? Kalau katanya sih kalau sebesar yang ngelihat itu kan orang tua, yang ngelihat itu kalau ya udah ngelihat ular itu, kalau diceritain lagi sama orang itunya bakal kecelakaan yang ngelihatnya. Nampak itu diceritain kan nemui ular sebesar kayak gitu, bakal terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah langsung yang ngelihatnya ular itu pun jarak 1 hari, besoknya mulung lagi, mukanya ini kejedor pintu mobil, kejedor tabang, pas mau buka bak sampah, digedor dulu pakai besi itu. Pas digedor besi, dianya mungkin pas lagi apes, pas lagi kayak gini langsung beledug, karena kan kedorong oleh sampah mungkin. Si tabang besi, kedorong sampah langsung mukanya hancur. Meninggal? Ya meninggal di tempat, di lokasi. Meninggal di lokasi, langsung dievakuasi seperti biasa. Nah pas itu seperti itu biasa dilaya, dikuburin seperti keluarganya, seperti ya layaknya gitu orang meninggal. Langsung besoknya lagi seperti biasa saya mungutin lagi sampah. Pas mau kejadian longsor ini, kan itu udah ada tuh kila-kila yang tadi ular besar itu. Nah saya tuh mungkin itu mah cerita orang tua biasa lah. Cerita orang tua biasa, dongeng lah. Itu percaya, kata orang cekajak, kata anak muda mah tong percaya san kali itu mah hayu we ngala gitu. Kalau mau mulung mah mulung we ayu. Nah saya itu mulung lagi pas kan musim hujan. Pas musim hujan yang pertama itu nggak banyak, paling situ sampai 20 orang. Biasanya kan saya paling pendapatan mulung itu 25 ribu per malam. Kalau per malam, kalau siang paling pendapatan 10 sampai 15 ribu. Karena banyak orang. Kalau malam paling 25 ribu. Nah kata teman saya itu, kenapa ya sampai biasanya kalau malam paling dapat 25, kalau ini bisa nyampe 50 kata saya itu. Nyampe 50 ribu, ternyata pas di kilo bener sampai 50 lebih itu. Pas di kilo itu pas pendapatanmu jadi longsor itu. Malam itu? Malam itu. Nggak biasa tuh ya? Nah pulang itu saya libur dulu nih satu malam, karena kan uang masih banyak gitu. Uang masih banyak dapat malam kemarin. Biasanya kan suka habis langsung gitu. Malam, nah pas mau malam terjadi, sebetulnya saya pulang sekolah. Nah udah pulang sekolah, teman itu ngejanjiin, ayo sana orang ngalah malam juga naik dapat banyak lagi seperti malam kemarin gitu. Kata teman saya itu, hayu, kata saya, udah uang udah habis nanti gitu buat beli rokok. Karena kan ngerokok itu ngumpet-ngumpet di orang tua. Nah pas teman saya disampar pulang sekolah, teman saya pada nggak mau, hujan terus sama orang tuanya dilarang. Bahaya ya? Orang tua saya malahan melarang, orang tua saya. Kata ibu saya, entong ngalah ti peuting sia cenah sieun bisi terjadi nanaon. Artinya apa tuh? Jadi jangan kalau kata, jadi firasat orang tua. Jadi kalau orang tua udah ada firasatnya gitu. Nah terus saya nggak didengar gitu, penting saya dapat uang gimana caranya gitu, asal jangan nyuri. Nah saya nggak ada teman, biasanya kan saya harus 3 orang 4 orang ke sana, karena kan takut di jalannya Pak.
Di jalannya itu ngelewatin kuburan. Kan dari sini jam 5 start dari rumah. Nyampe sana pun bisa sampai jam 7 malam. Jauh. Iya. Ngelewatin hutan-hutan gitu malam saya. Sampai disenterin pakai obor. Malahan kalau ada yang korosak dari jalan, kan biasanya suka banyak teman-teman jadi nggak tahu, nggak takut. Cuman waktu itu saya sendiri. Maaf saya kepotong. Sebelum saya pemberangkatan, kan di sini orang tua saya, ibu saya, nah di belakang rumah lagi nanam padi. Si almarhum ibu saya sama almarhum nenek saya sama ibu saya. Nah kata almarhum nenek saya itu, ujang entong ini aya kila-kila aki maneh dia kok kalebatan. Artinya itu, nah jangan berangkat. Barusan ada almarhum kakek kamu sekalebatan gitu, ngingetin intinya ke nenek sekarang almarhum nenek saya, jangan berangkat jadi ada kila-kila gitu. Kata saya teh nggak dihiraukan gitu sama saya. Saya nggak punya uang itu berangkat saya teh berangkatnya jadi pas ibu saya lagi nanam padi, saya ngumpet-ngumpet tuh berangkat. Ngumpet-ngumpet berangkat. Pas di perjalanan seperti ada orang yang ngikutin kosak-kosak, tapi nggak ada orangnya. Pas di gunung itu dekat kuburan, saya nengok ke belakang nggak ada apa-apa. Pas seperti kayak gitu, nyampe itu di tempat sampah nyampe. Pas di tempat sampah itu suka ada yang mungutin sampah keringan. Sampah keringan itu yang mungutin kaleng, beling, besi, itu yang di keringan. Ada kakek-kakek pakai jubah putih, seperti jenggot segini, pokoknya serba putih, jenggot putih, pakaian putih. Kan pakai bahasa Sunda, jang bade ka mana? Atos wengi kieu. Kata saya teh bilang, bah, udah neangan kerjaan, mau nyari buat jajan gitu. Balik deui sia, bisi cilaka, takut celaka katanya. Takut celaka. Kata saya teh, bah, doakeun cing salamat. Saya teh enggak dihiraukan tuh. Karena saya teh lagi ngobrol berpandangan kayak gini, tatap muka kayak gini. Dia itu lagi terus aja ngambilin mungutin. Nah pas saya teh nggak dihiraukan, jarak 3 langkah dari beliau, saya teh nengok ke belakang, penasaran gitu. Jadi penasaran. Pas dilihat itu orang itu nggak ada. Pas saya teh, kalau disebut penglihatan saya, kalau di penglihatan mungkin dia nggak bakalan berbicara sama saya. Nggak bakalan berbicara. Kalau cuma halusinasi ya, mungkin ada suaranya. Iya, kalau halusinasi mungkin saya nggak bakalan berbicara, nggak bakalan komunikasi. Saya teh nggak dihiraukan, lari saya itu, lari. Nah lari itu saya masuk mal, masuk lumpur hidup. Udah sampai segini, saya kan teriak-teriak nggak ada yang nolongin. Nah saya ingat di dalam kantong punya gacok buat mengutin sampah. Saya sebisa mungkin udah segini, pokoknya udah masuk ini ke embal, udah nggak bisa bergerak lagi, cuman bisa tangan. Nah saya buka kantong ini, tancapin ini ke sampah kering, saya sebisa mungkin. Ada setengah jam itu saya berusaha keluar, karena itu kan di dalam panas pak, air tapi panas ya. Panas. Sampai ini hampir melepuh nih. Si kaki itu kayak air ngegolak lah, air mendidih. Saya berontak sebisa mungkin, sampai bisa gitu. Pas udah sampai ke atas saya ngos-ngosan, saya juga nggak langsung mengutin sampah. Saya diem dulu sampai jam 8 malam lah. Masih shock? Masih shock. Nah terus ada teman saya itu, bukan Jang, sebutnya itu Unyil saya itu. Nyil sana. Jadi kata Indonesia nama, Unyil sana kamu sana cicing di rumah gitu malah mengutin sampah, itu hujan begini. Kata saya teh, biarin mang, bagi butuh, kata saya. Sana kali sana musim hujan, gitu. Hati-hati musim hujan, kata beliau. Ya, udah bilang gitu seperti biasa. Ayo sana pakai jas hujan, katanya. Pan jas hujan itu dari plastik,
Seperti nemu plastik itu disimpan kalau nemu plastik besar buat jas hujan nanti musim hujan. Nah sebagai jas hujan, mungutin biasa jam 10 malam itu biasanya saya paling udah nyampe 3 karung 4 karung kalau mulung. Pendapatan itu jam 10 malam itu gudang tempat saya lapak sebesar kayak gini ya, ini udah penuh full. Jam 10 malam udah full semua. Aduh saya ke Manggana itu mang, alhamdulillah ini pendapatan nggak sakieu udah banyak gitu. Nggak ada kan anu mulung gitu, jadi nggak ada yang mulung, jadi cuma beberapa orang. Terus mobil terus berdatangan, kan biasanya paling datang mobil 10 mobil malam itu, paling banyak itu paling 8, 9, kadang 7 mobil. Nah itu mobil ngantri mas malam itu, pas malam terakhir itu ngantri pokoknya, malahan sampai belum ada yang nggak ada yang keturunin kan keburu longsor. Nah pas udah kayak gitu jam setengah 12 saya itu udah full kayak gini, udah pokoknya saya udah yakin gitu besoknya saya bakal menerima uang bakal wah gitu. Saya udah dibayangkan bakal beli ini gitu. Nah udah gitu saya diam di saung, kata Mang Natejang jangan ngalah lagi gitu. Ini sana cuacana nges ekstrim gitu, udah ekstrim. Ada saya teh ekstrim naon mang, bisi longsor. Ari longsor itu apa? Kata saya kan longsor teh nggak tahu saya mah longsor itu apa gitu. Cuman kalau ada korban saya tahu gitu, korban berarti ada yang meninggal. Ada longsor teh apa? Jadi longsornya sana urug. Bahasa Sundanya mah urug gitu kan. Oh urug. Oh sana bisi mana yang kayak maut sana. Amit. Nah ya udah kayak gitu sana. Saya nih dapat buah lengkeng itu 1 karung mah nemu lengkeng sama rambutan. Kebetulan kan saya kesukaan itu lengkeng gitu, ngopi aja lengkeng 1 karung baru buah. Malahan baru habisnya juga berapa paro gitu, udah baru kejadian. Pas makan lengkeng lagi enak-enak, biasa itu lihat mobil jungkat buru shoot, langsung teman-teman ngikutin itu ngejar mungutin. Pas jam 12:30 ada mobil terakhir ngeburusin kayak gitu. Teman itu ada yang teriak-teriak. Woi, cenah kadar ieu cenah rongsokna banyak gitu. Di sana ada rongsok baru banyak gitu. Ada yang nurunin dari mobil, rongsoknya banyak gitu, tumben gitu. Sampai teman saya juga bolak-balik gitu ngambil karung, ngambil carangka buat mungutin itu. Sampai bolak-balik ada 3 balikan lah intinya kan mobil terakhir itu. Saya itu saya teh biasanya suka kalau ada yang teriak itu langsung saya ngikutin gitu, lompat. Ini kan nggak peduli, udah penuh, badan udah kedinginan gitu. Sampai ngebakar bambu, saya juga ngebakar bambu terus baju kerja supaya hangat badan ini. Ngepas ngopi buah lengkeng. Nggak ada hal apa-apa, lagi asik ya, lagi ngobrol sama si Emang itu, Mang Ganda namanya. Tiba-tiba kan orang itu meskipun jarak jauh kan kelihatan pakai obor itu orang itu. Kok obornya ada sama carangkanya sama rongsokannya, orangnya nggak ada. Apa saya tadi teman saya nggak fokus, ada lagi tiduran kayak gini, mungkin dia capek. Mang lihat tuh saya naon apa gitu, tinggal itu anu mulung ngan aya bah okim hungkul, namanya itu bah okim. Ngan aya bah okim hungkul, ari itu sana barudak kamarana. Ukur cuman ada obornya aja. Pas lihat kayak gini, sudah sini teh udah kebuka. Udah ada jarak 1 meter gini kebuka antara sampah yang bersatu jadi ngelebar kayak gini. Kebelah 2. Jadi kebelah 2 kayak tanah yang di film-film ini kebelah 2 bret gitu. Dalamnya dalam gitu misalkan berapa ratus meter. Nah teman saya juga kayak gitu. Udah tinggal sisa obornya, ada yang ngegelantung obornya carangkanya. Oh pada jatuh? Ke bawah. Yang lagi pada mulung? Nah si Mang Okim itu kan umurnya udah mungkin ada sepantaran bapak saya lah. Udah sekitar 50 tahunan lebih mungkin. Kayak gitu. Dia itu ngegaitin gacok, kan mau loncat tuh dari si sampah tumbukan ini ke
ke yang sini, ke tempat jalan kita ke tempat berteduh. Kalau yang belah sini mah kan tempat yang mau longsor ke warga itu yang mau kedorong. Nah dia lompatin diri, ngeliatin gacok kayak gitu. Pan kata mangana itu, yang tong ditulungan. Pan saya juga jadi jangan ditulungin gitu, jangan ditolong. Kan dia juga Takutnya kalau ditolong sama kita ke bawah. Soalnya kan kalau sama gitu rapuh. Iya betul. Tong ditolongan, bisa-bisana tapi doakeun. Nah, saya nangis sampai bergetar gitu. Saya itu biasanya kan takut gitulah, ingat kedua orang tua, ingat dosa gitu, ingat maksudnya takut terjadi hal seperti itu. Masih SMP ya? Saya itu udah nangis pas lihat si bapak itu, ke atas mungkin udah setengah badan. Saya jadi merhatikan dia sambil dia lompat sambil itu cengkecikedan, ininya udah kebakar, si kakinya sebelah udah tulung. Nah pas udah tulung kayak gitu, sama teman saya dirangkul gitu, mang tekuna naon mang, entuh sana, tinggalin budak mulung sana, Masya Allah, udah nggak ada sisa, nggak ada ya. Pas jarak beberapa menit langsung lah pan sampai itu ada jaraknya sekitar 100 meter dari ujung ke ujung, 100 meter lebih, belah lagi, seret belah. Itu belum terjadi ke bawah ya, pas belah lagi langsung keluar api itu sepanjang 100 meter itu api semua, cuman tingginya ada 20 meter itu api ke atas, bret itu ke atas, si kayak gas kan mengandung gas air ke si api ke atas langsung tumpah ke bawah. Jadi tumpah kayak apa ya, kayak orang numpahin air satu kuali gimana suaranya kayak itu, brus, suaranya kayak gitu brus. Langsung suara teriakan yang minta tolong, Allahu Akbar, suara kambing terdengar semuanya musik. Itu jaraknya jauh dari warga ke atas, jaraknya berapa ratus meter tapi kedengeran karena mungkin tengah malam, jam setengah satuan kan, jam 1 baru pas terjadinya. Udah terjadi teriakan seperti itu, jarak beberapa menit. Saya juga bingung mau lari kemana. Itu yang 3 orangnya, saya, Mangganda, Mangokim itu saya nggak bisa lompat kemana-mana. Kayak kaki itu kayak udah ada yang ngunci, lemes, udah nggak bisa lompat pokoknya, kayak orang lumpuh. Lemesnya cuma bisa nyaksian. Pas seperti itu langsung kayak gempa bumi. Kayak gempa bumi itu itu ternyata si saung yang didudukin sama saya 3 orang itu ternyata udah belah. Dan si saung sama saya yang didiamin itu, si saung itu udah ngegantung separuh. Nah kalau saya pas di pinggir si saung itu saya udah ke dalam, masuk ke bawah bertiga itu. Cuman ada getaran dulu, jadi saya sempet ngehindar kayak gitu kan, ada hindaran kayak gempa bumi. Itu kalau kejeblos dalamnya itu api ya, kejeblos kan dalamnya embal sama api itu. Nah pas udah kayak gitu kan, itu kehalangan gunung. Nah kalau nggak ada gunung itu, ini juga lembur ini udah ketimbun. Nah udah terjadi itu, yang kan posisi nge-L nih ya, yang pertama udah ke warga, yang kedua ke sini ke lembur saya. Nah yang pas keduanya ke warga lagi, cuman itu kayak api lagi, bus panjang lagi bus, yang seperti teriakan minta tolong apapun itu. Yang pas kedua kalinya bret, langsung itu yang minta teriakan jadi sepi, ketimbun. Jangankan suara manusia, suara jangkrik pun itu nggak ada, suara gonggongan anjing nggak ada, pokoknya semuanya langsung sepi. Pokoknya kata orang Sunda mah langsung jempe gitu, sunyi, langsung sunyi, nggak ada rumah satupun yang tersisa, pokoknya tertimbun aja. Saya nunggu pagi itu waktu itu karena langsung datang tim SAR kayak ambulan apapun itu. Sorry, itu timbunan itu artinya yang ketimbun itu berapa lebar itu? Yang ketimbun itu kalau dari penglihatan saya lah,
nggak tahu berapa ratus meter karena panjang itu yang ditertimbun itu dari jadi kayak dari ujung belah gitu ya, kayak longsor gitu ya? Iya, longsor itu gimana? Dan itu ada pemukiman yang kena? Pemukiman itu kan di bawah itu rumah itu ratusan, di bawah sampah itu di bawah kaki gunung itu ratusan, di bawah kaki itu ratusan rumah, nah langsung tertimbun, mungkin tertimbunnya baru sampai atap rumah, nah baru orang mungkin bisa teriak-teriak jadi kedengeran sama kita. Pas kedua kalinya udah full itu. Bener-bener abis tuh. Bener-bener abis. Kependem. Iya. Pokoknya abis, pokoknya rata. Perkiraan dari yang tertimbun itu, perkiraan aja nih, kemungkinan ada berapa orang kemungkinan itu bisa sampai dari warga yang tertimbun aja deh, belum dari para pemulungnya. Kalau dari warga yang tertimbun, maksudnya warga yang tertimbun. Perumahan yang warga yang di rumah-rumah situ tuh. Kalau rumah-rumah sih seperti berapa ratus gitu ya. Kalau ratusan. Kalau nyawa itu nggak bisa dihitung karena kan waktu evakuasi penguburan itu udah berapa bulan itu evakuasi itu. Nyampe lah 3 bulan kalau nggak salah. Nyampe 3 bulanan. Itu pun jadi nemunya itu lama, Pak. Nemunya kan itu kan sekali nemu misalkan 10 orang nih jarak 2 jam misalkan nemu 10 orang langsung kubur. Nemu misalkan 10 orang langsung kubur gitu. Kalau pengen bersih ya mungkin sampai berbulan-bulan karena itu dalam banget. Nah, artinya pas paginya ini nih, pas kan tadi kondisi lu ngeliat nih, udah lu nunggu pagi nih. Yang pertama kali datang itu siapa untuk evakuasi? Seperti ambulan, naik ke atas ambulan terus warga. Warga itu pun warga itu ingat teman saya itu yang naik ke atas. Kan teman itu naik ke atas itu karena ngamuk, orang tuanya mati semua. Pas malam itu terjadi, itu pun naik subuh dia jam 5 atau jam 4 subuh itu waktu itu. Pokoknya rame naik ke atas. Naik ke atas itu ada yang ngemanin pemulung, ada yang ngobrak-ngabrik kantor. Ngobrak-ngabrik kantor itu kan buat penimbangan mobil. Misalkan mobil ini berapa tahun nih kekuatannya nganternya ke sini, baru ditimbang dulu gitu. Nah itu hancur sama warga, sama keluarga korban yang masih hidup. Dihancurin karena dia nggak terima, orang tuanya sampai meninggal gitu. Nah dia ngamuk. Pokoknya hancur, batu sebesar Magicom pun dilempar sana. Pokoknya perang ke atas. Nah sampai jam subuh itu, jam 5 subuh saya setar dari situ. Saya setar pas di tengah jalan saya nemu warga gitu. Sana untung kamu nggak apa-apa gitu, masih hidup gitu. Kirain sana orang yang mulung udah tertimpa semuanya gitu. Oh santai, alhamdulillah mang itu. Terus aku sana gerak balik gitu. Bapak mana sana nungguan di handap. Oh jadi bapak kamu nungguin di bawah. Gitu. Saya ikut ke bawah, nah udah sampai Tegal itu yang ada sawah-sawah itu. Saya lihat orang tua saya lagi merangkak karena kan taunya saya udah meninggal gitu. Udah jatuh lemes gitu. Bapak saya udah nangis udah apa di tengah jalan sampai meluk saya gitu. Untung kamu sana nggak apa-apa gitu. Untung kamu nggak apa-apa. Nah saya juga langsung pulang. Nah pulang pas udah nyampe jalan sini nih. Situ jam 6 subuh kalau nggak salah jam subuh. Itu mobil udah penuh, Pak. Udah penuh, mobil tim SAR dari stasiun TV mana-mana ini udah rame gitu. Udah rame sini. Cinta kan kata saya kan dulu masih kecil nggak tahu langsung berarti ini teh makan korbannya banyak gitu. Sampai turun TV tim SAR apapun itu. Nah, seperti itu udah saya beres-beres mandi apa segala macam. Saya udah tenang sekitar jam 10 siang. Saya ke lokasi TKP. Anehnya itu di tengah-tengah terjadi longsor itu, di tengah-tengah pertimbunan ada kan masjid. Aneh, masjid kan itu dari bambu, dari kayu tahu, dari bambu bilik, disebutnya itu masjid itu tajug. Jadi musola. Anehnya itu kalau musola itu nggak apa-apa, Pak. Musola itu naik ke atas. Anehnya tuh di atas sampah itu tumpukan sampah musola. Nggak ketimbun, malah naik. Sebesar kamar ini ada.
naik ke atas. Semua orang pun aneh di situ. Tahu kan kayak tsunami. Tsunami kan cuman masjid itu. Yang selamat. Yang selamat itu pun aneh, cuman masjid itu aja. Sebutnya tajuk ya musola kecil. Begitupun di sini yang selamat itu musola. Iya, yang selamat itu cuman musola aja. Di atas itu naik, cuman musola aja. Kok rumah-rumah besar yang kokoh gitu, hancur. Tapi ini musola malah naik ke atas. Padahal cuma dari bambu ya. Malah cuma dari bambu itu. Terus bumbunya juga udah pada roboh-roboh gitu. Kalau kata orang mah digituin juga bakal roboh sama manusia gitu. Ini aneh malah naik ke atas. Kayak siung gitu. Jadi kan 2 kali nimbun itu udah puluhan meter itu sampah itu. Malah naik ke atas, diam di atas kayak gitu musolanya. Itu pun saya nyaksiin sendiri. Itu nggak masuk akal ya. Nah seperti di situ saya dikejar-kejar oleh wartawan karena itu tuh sana yang korban longsornya gitu. Saksi hidup. Saksinya itu saya dikejar-kejar, saya baru kan takut gitu nih lihat wartawan itu apa gitu. Takut saya. Namanya bocah SMP. Yang malah di wawancaranya itu warga. Yang saya dengar gitu. Saya di kejadian TV itu malah yang diwawancara itu malah ngalir ngidul. Intinya jadi nggak pas ke kejadian gitu. Karena dia nggak tahu persis. Malah ngalir ngidul pas diwawancara gitu, malah saya kan pengen ketawa gitu, malah seperti ada ledakan kayak gini kayak gitulah, padahal enggak sih. Malah lagi hujan rinci-rinci kayak gitu. Dan pas evakuasinya itu yang paling merinding. Gimana tuh? Yang pas evakuasinya biasa sih seperti alat berat ya, seperti beko pun berapa biji itu. Berapa biji. Padahal itu hari pertama biasa orang itu baru pada bengkak, mungkin bengkak karena pertama panas, yang kedua ketimbun bahan bangunan lah. Yang kedua harinya aneh itu orang-orang udah pada busuk. Gimana ya, kayak kita ngukus ayam lah. Kayak presto gitu ya. Udah bisa dicomot. Pas diangkat sama beko aja udah keangkat. Udah keangkat kepalanya aja, si badannya ketinggalan di bawah. Padahal itu nggak tertimbun apa-apa badannya, tapi cuma copot langsung. Karena kayak udah keungkep ya. Kayak keungkep karena kan panas. Kan waktu itu juga masih keluar asap. Asap itu kayak penuh sama asap, pokoknya pas lokasi itu tuh. Lokasinya penuh sama asap. Dan seperti orang-orang aja seperti layaknya orang yang kayak yang lagi tidur, gimana tertimbunnya gitu. Seperti orang-orang ya yang lagi melakukan apa gitu sama hubungan suami istri lah. Kelihatan itu kan itu langsung gitu lift dibuka kayak gitu sama doser. Yang lebih parahnya itu yang seperti orang tua anaknya lagi masih hidup. Kan anaknya seperti anaknya lah orang brutal gitu, jadi nggak diam di rumah. Kan anak muda dulu mah nggak diam di rumah, jadi nginepnya di mana aja. Nah pas pulang-pulang lihat orang tuanya udah terkapar gitu, udah tertimbun. Nah yang itu yang kamu sampai nyusul ke situ, ke lokasi, sampai kantor diobrak-abrik sama anak-anaknya semuanya, sampai dihancurin intinya lah. Yang paling ngeri itu kan kalau lihat waktu itu, lihat penguburan di Aceh itu, lihat dari TV lah, ketirnya gimana itu nguburin apa? Nguburin massal. Nah saya waktu yang lebih ngeri itu pas waktu itu benar-benar real itu nguburin massal, baru lihat di orang ditumpuk kayak gitu, dijajarin kayak ikan asin di pasar itu dijajarin, baru ditimbun pakai tanah. Berarti itu nggak dimandiin lagi? Kalau yang masih sempat dimandiin, baru 1 hari 2 hari bisa dimandiin. 3 hari lewat udah nggak bisa. Berarti abis ditemuin langsung ditaruh, langsung dikubur lagi? Karena itu kan jangankan buat dimandiin, disentuh aja udah melepuh. Iya. Jadi nggak bisa dimandiin. Nah seperti ada yang penguburan itu pun yang paling angker itu malamnya. Malamnya banyak seperti orang yang gedor-gedor pintu lah.
Bisa jadian tuh. Iya. Seperti misalkan ada yang mau ngojek nih ke sana, misalkan ke daerah pojok atau ke daerah Cibungur, ada yang ngojek, pasti ada ya yang laporan gitu siangnya. Ada orang yang tolong-tolong, ada orang yang manggil-manggil di jalan gitu. Dari lokasi itu? Heeh. Karena kan jalannya berseberangan sama itu. Sekarang kan lokasinya juga masih ada di sini. Cuman sekarang lokasinya udah jadi tempat udah ditumbuhin ilang-ilalang terus seperti pohon pisang. Sekarang udah jadi kebun pisang. Kebun pisangnya pun bukan ditanam sama warga. Udah liar. Pisang liar, tapi berapapun jenis pisang di situ ada, karena ya pisang nggak ada yang nanam gitu. Siapapun yang mau, asal mau ngambil di situ, asal berani. Asal berani. Nggak beraninya kan ularnya besar-besar. Oh gitu? Iya, jadi sarang ular sekarang. Dan kemarin juga adalah 2 tahun ke belakang masih banyak yang mulung. 2 tahun ke belakang, cuman di tempat warga itu yang ketimbun. Yang nyarinya kan seperti panci-panci, yang tertimbun aja seperti panci-panci, terus alat-alat rumah tangga. Bahkan sering yang nemuin emas kayak gitu. Ngegali sampai ke bawah berapa puluh meter baru digali. Kan kalau yang seperti emas itu nggak hancur meskipun puluhan tahun juga. Kan itu udah berapa puluh tahun. Teman saya juga sering nemu perhiasan kayak gitu. Tapi sekarang udah ditutup. Karena udah jadi tanah lah. Udah jadi tanah separuh. Akhirnya tuh udah jadi kayak ilalang pohon-pohon nggak jelas gitu ya. Dan di sini itu udah banyak ular. Sekarang pun udah jadi sarang ular itu. Itu pun kalau mau ngambil, kalau saya pun kan punya teman di situ ngurus tanaman-tanaman. Kalau pengen pisang itu dia harus seperti pakai boot apa. Karena kan berapa puluh ular itu, berapa jenis 10 ular ada di situ semuanya. Gitu. Kalau yang suka reptil kan bisa datang itu. Kalau kasih. Oh gitu. Iya. Dan ini saat lagi evakuasi, seingat lo itu perkiraan yang ditemukan itu berapa jasad? Yang saya tahu sih itu nggak tahu berapa ratus ya. Udah banyak mungkin. Banyak, ya? Karena kan itu nemuinnya orang itu nggak menghitung waktu harus berapa jam gitu baru nemuin satu orang. Ini enggak. Baru gali kayak gitu udah dapat orang lagi. Karena kan ini udah ratusan rumah. Udah satu rumah aja pasti kan otomatis udah ada mungkin satu. Paling kecil minimal. Ini kan satu keluarga ada berapa biji misalkan. Dan itu artinya kemungkinan besar nggak mungkin dong semuanya itu bisa diangkat ya dengan situasi kayak gitu ya. Artinya mungkin hanya setengahnya atau bahkan mungkin kurang. Sisanya jasadnya itu mungkin ada yang sudah seminggu itu kan jadi udah lebur ya, udah segala macam. Udah lebur. Nah pas terakhir itu udah berapa bulan, pas udah yang evakuasi itu udah dapat tengkorak aja baru itu udah diberhentiin. Karena itu udah nggak tahu identitasnya siapa gitu. Artinya sudah terurai ya, udah nggak mungkin lagi deh. Akhirnya dari situ dihentikan. Nah banyak yang mulung-mulung juga seperti tahun-tahun kemarin kan itu ada yang mulung seperti yang bekas longsoran itu, ada yang mulung itu suka banyak yang menemukan seperti tengkorak, tulang manusia gitu. Yang mulungnya kan mulung itu ngegali ke bawah, pakai cangkul, pakai garpu, ngegali ke bawah. Emang sih pendapatannya emas apa gitu, tapi kan resikonya seperti kan tulang juga laku itu tulang. Tulang laku. Dijual kemana? Ya pengepulnya ada tulang. Pengepul tulang manusia? Ya mungkin ya masuknya tulang sapi ya. Kalau udah kayak gitu mungkin nggak mungkin tulang sapi kan, tulang manusia itu bekas timbunan longsor. Mungkin ntar diolah lagi jadi entah untuk pakan ternak. Kayak bukan gitu. Seperti kayak mangkuk bakso kan itu yang putih, seperti guci itu kan dari tulang semuanya. Guci itu kan dari tulang, guci semuanya. Dari tulang? Kan bulu ayam juga payu. Laku gitu bulu ayam di tempat saya waktu mulungin. Bulu ayam itu laku, Bang. Sekilo itu dulu 200 perak. Kirain buat apa gitu bulu ayam, ternyata buat apa? Buat kayak bikin asbes lagi. Kayak kan asbes yang kayak dari fiber. Itu dari bulu ayam.
Pokoknya semuanya laku di situ. Jangankan bulu ayam, roti busuk pun laku. Buat apa? Ya buat pupuk, buat pakan ikan kalau itu. Pokoknya kalau di lokasi TPA itu nggak ada yang tidak laku semuanya. Terkecuali kalau daun-daunan itu nggak laku. Wah, gila ya, bener-bener ini ya. Maksudnya itu tuh kejadian itu skala besar itu ya. Iya. Artinya sudah merenggut ratusan nyawa ya itu ya. Iya. Ratusan nyawa. Dan nih dari yang cerita yang udah kita angkat tadi itu, lu sekarang andaikan itu tempat sampah itu dibuka lagi, apakah lu masih mau kerja di situ? Ya mau lah. Mau? Ya, soalnya kan lebih gampang itu cari uangnya. Terus kita kerja bebas, enggak diatur oleh bos, oleh siapapun, semaunya kita aja gitu. Dan kalau pengen menghasilkan lebih banyak ya lebih giat kitanya aja gitu. Karena di situ lu nyari bisa langsung lu jual di tempat, langsung dapat duit. Iya. Enggak perlu nunggu mingguan, enggak nunggu tanggal muda, bebas di situ gitu. Asal kita banyak barang dapat uang. Jawaban lu di luar prediksi gua, karena gua pikir lu ngeliat gitu, lu trauma, lu kapok, lu nggak mau lagi, ternyata lu malah masih mau lebih milih ke sampah lagi ya. Karena kan kalau zaman sekarang nyari kerja lebih susah. Lebih susah, bener. Bener. Tuh pemerintah denger tuh, nyari kerja susah, rakyat lu lebih milih untuk memulung tuh. Dosanya pemerintah besar banget ya. Iya. Lebih baik mulung daripada kalau bisa dibuka lagi. Apalagi kan sekarang nggak tahu di daerah Cicabe, nggak tahu di daerah Cibiru itu kata teman-teman saya. Tapi sekarang katanya lebih susah cari rongsokannya. Lebih susah itu kan kalau dulu datang mobil itu gampang cari rongsoknya. Kalau sekarang senang nggak bisa, jadi nggak ada turun dari mobil itu kan. Dari lokasi pengangkatan sampah itu, dari lokasinya udah ada yang mulung di tempatnya gitu. Kalau sekarang kan sebelum ditaikan mobil itu ada yang mungutin dulu. Oh, jadi kalau sekarang sampai mobil tuh udah nggak ada apa-apanya gitu ya? Paling ada yang tersisa, misalkan di setiap pemulung itu yang nggak kelihatan baru bisa dipungut. Kalau sekarang. Gitu. Oke deh, berarti ini kisah yang sebenarnya tuh kayak gitu ya? Iya. Tidak ada ledakan dan itu jurang-jurang yang kebuka itu isinya lumpur panas ya? Iya, lumpur kadang panas. Campur dengan gas metanol, jadinya api keluar dari situ. Jadi orang-orang yang masuk situ udah matang langsung ya? Iya. Dan itu dalamnya bisa ratusan meter ya? Iya. Maaf saya kepotong. Sebelum terjadi longsor itu biasanya itu sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu seperti ada pengurus dari mana gitu, laboratorium mana itu suka ada yang ngambil gas. Itu misalkan pasang kabel sama selang itu nggak tahu digimanain, dimasukin ke dalam, disuntik. Nah baru kita nunggu beberapa jam baru diangkat, biasanya seperti itu. Nah itu telat, udah berapa bulan nggak ada yang ngontrol ke situ karena mungkin musim hujan atau gimana, atau mungkin udah terlalu kencang itu gasnya nggak tahu gimana. Udah berapa bulan nggak ada yang ke sana, nggak ada yang ke lokasi. Nah barulah overload nih gasnya. Jadi mungkin meluap gasnya langsung terjadi kayak gitu keluar. Padahal ya kalau tahu di luar negeri itu gas itu diolah menjadi sampah itu sumber dayanya BBG jadinya itu. Iya. Kan gas etanol itu kan kayak disedot itu kan mereka mengolah, tapi kalau di luar negeri itu diolah secara maksimal gitu, bener-bener dikelola. Artinya ini bisa jadi sumber pemasukan. Kalau di kita kan enggak, boro-boro akhirnya malah jadi bencana kan. Iya. Ya mudah-mudahan ke depannya nggak ada kayak gini lagi ya. Oke deh, sebelumnya gua thank you banget nih, lu udah mau ceritain semuanya. Dan mudah-mudahan ya ke depannya keadaan lebih membaik ya, dapat kerjaan yang lebih baik. Amin, ya. amin. Oke deh brother, itu dia kisah sekelumit ya tentang apa yang sebenarnya terjadi di TPA Lui Gajah, dimana ya tragis ya kalau kita bisa ngeliat di dalamnya itu saat Akang ini bekerja masih sering menemukan bagian tubuh manusia dan lain-lain, sampai akhirnya pun sekarang ketimbun manusia lagi di sana yang nggak bisa diangkat ya. Iya. Luar biasa, udah serem banget gue denger ya. Oke deh Kang, kalau gitu kita pamit dulu ya, undur diri. Iya. Gue Alfi dari Jajah Malam dan Kang Ridwan ya. Iya, Kang Ridwan undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.